Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, atas semua karunia yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu bisa kita rasakan maupun tidak bisa kita rasakan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah akan menambahkan bagi kita nikmat ketika kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Dan Allah akan memberikan adab, siksaan terhadap kita yang lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam, mari kita terus bersolawat, memperbanyak salawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para ulama, bahwasanya Allah dan para malaikat dalam melihat ayat tersebut masih bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sampai hari ini. Maka kita sebagai umatnya, hambanya, yang nanti menantikan syafaatnya, yang menantikan pertolongannya, tentu tidak layak ketika kita melupakan, pelit untuk bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, tak lupa kami menyampaikan agar kita terus bertakwa kepada Allah, menjaga ketakwaan kita kepada Allah, dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga ketakwaan kita, agar Allah selalu menjaga ketakwaan kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimullah, jamaah salat maghrib pengajian Masjid At-Taqwa Giri yang dirahmati Allah. Sebelumnya saya mohon izin, tadi sebenarnya saya agak terlambat datang ke sini karena ada orang yang nelpon sama saya terkait, saya nggak tahu tiba-tiba kok nelponnya begini, Tat, nanti tolong bahas tentang fitnah, tolong dijabarkan. Waduh, mendadak. Ya nanti saya izin saya sama para jamaah. Nanti kalau berkenan saya membahas tentang fitnah. Sembari kalau nanti pembahasan ini sedikit tuntas terkait fitnah, saya lanjutkan terkait pembahasan kita terhadap fikih sunnah yang kita sudah masuk pada bab tayamum. Mohon izin Pak ya, Bu. Nah, ketika saya diminta untuk itu berarti ada sesuatu mungkin, atau memang begini, umat Islam itu di zaman Rasulullah memang Rasul kadang berdakwah seperti itu. Ada sahabat yang tidak dijelaskan tentang hal-hal yang dia pingin tahu, atau dia pingin tahu, dia sudah tahu, tapi supaya orang lain juga tahu, atau memberikan informasi hal yang baru bagi yang tidak tahu. Nah, jadi macam-macam
Bagaimana cara berdakwah itu? Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ada saudara kita yang minta dibahaskan terkait fitnah. Mohon izin Pak, di luar pembahasan kita terkait fikih sunnah. Jadi fitnah itu kalau kita sadari bersama-sama, coba kita renungkan. Dalam setiap sholat ada doa terkait dengan di tahiyat akhir, terkait dengan perlindungan dari fitnah. Tahiyat akhir Pak ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau kita memakai itu, bayangin setiap sholat tahiyat akhirnya itu ada doa wa min fitnatil mahya wal mamati, fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, disandingkan dengan apa? Fitnah akhir zaman, yaitu al-masihud dajjal, datangnya fitnah dajjal. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini diucapkan berulang-ulang kali? Bayang Pak, sholat fardu kita itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Minimal sehari tahiyat akhirnya 5 kali. Berarti setiap harinya minimal 5 kali kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah hidup, fitnah mati, dan kejinya fitnah dajjal. 5 kali. Belum sholat sunnah kita. Maka ini menandakan bahwasanya perkara fitnah itu adalah perkara yang besar, perkara yang luar biasa, sampai-sampai Allah memberikan perintah, mengajarkan kepada Nabiullah Muhammad dan pada umatnya agar berdoa di tahiyat akhir, setiap tahiyat akhir, a'udzu bi jahannam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Berarti suatu perkara yang luar biasa fitnah itu. Nah, di sini ada fitnah mati, ketika orang mati juga difitnah. Hidup juga difitnah, dan ketika datangnya dajjal juga timbul fitnah. Bapak, Ibu, berarti di akhir zaman ini kita masih dajjal juga akan kena. Berarti luar biasanya fitnah itu, sehingga Allah memberikan cara untuk berdoa 5 kali, minimal 5 kali dalam sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Minimal 5 kali. Yang kedua, ada hadis al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam al-qatl dari pembunuhan. Maka kalau orang yang membunuh, hukumnya dikisos. Kalau dia bunuh, maka hukumnya adalah dibunuh. Tapi ketika fitnah ini bukan kok langsung, oh berarti hukumnya dibunuh, bukan. Tapi ada isyarat bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka berhati-hatilah bagi kita, jangan mudah memfitnah orang, jangan mudah menyebarkan fitnah, jangan mudah percaya terhadap fitnah hal tersebut. Berikutnya, fitnah itu saking luar biasanya Pak ya. Coba kita berpikir. Saya ketika ngaji terkait fitnah itu luar biasa. Allah itu difitnah, benar nggak? Pernah dengar fitnahnya untuk Allah? Allah dianggap punya anak. Para nabi-nabi juga difitnah. Apalagi Nabi Muhammad, kalau kita baca sirah Nabawi, Nabi Muhammad itu pakai fitnah. Wong gendeng,
ahlul sihir, ngelantur, gila, dan lain sebagainya. Banyak fitnah yang disampaikan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga difitnah. Contoh, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia istrinya Rasulullah, itu difitnah. Apa fitnahnya? Gak tanggung-tanggung. Difitnah berzina dengan maulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain juga difitnah. Contoh, siapa? Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kedua-duanya dihukumi kafir atas ayat Al-Quran, lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sehingga dua-duanya dihukum menurut mereka orang Khawarij, fitnah itu sampai harus dibunuh. Tapi qadarullah, yang terbunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Para tabi'in juga difitnah. Bagaimana Imam Malik dan Imam Abu Hanifah diadu domba. Para tabi'in juga difitnah. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu termasuk tabi'in, juga difitnah. Ada kisah yang menarik ketika Imam Syafi'i itu diingatkan oleh sahabatnya, oleh muridnya, Syekh, jenengan kok baik dengan orang itu, si fulan. Tapi si fulan itu ketika di belakang Anda mengatakan begini. Imam Ahmad bin Hanbal sampai di penjara gara-gara fitnah. Maka bayangin Pak, Gusti Allah, Nabi, para Nabi, Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, generasi yang disampaikan oleh Rasulullah, sahabat tabi'in itu generasi yang hebat, itu difitnah. Hanio kita sing wong biasa. Apa terbebas dari fitnah? Mboten. Mesti. Makanya sampai kita itu setiap tahiyat-tahiyat itu ada kalimat penutup, a'udzu bi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati. Nah, ada fitnah hidup, fitnah mati. Bayangin, Pak. Nek urip fitnah hidup wis gampangane wajar ya. Fitnah mati, wis mati lho, Pak. Si difitnah. Bayangin, saking kejinya persoalan fitnah. Saya tuh kalau membahas fitnah itu merinding, greges. Saya paksakan untuk berbicara ini. Maka bagaimana kita harus mensikapi fitnah itu? Karena semua orang pasti akan mengalami fitnah. Maka yang pertama adalah berdoa. Kuatkan doa kita. Yang kedua, tabayun. Tabayun itu cross check kebenaran. Yang ketiga, tidak menyebarkan fitnah. Lah, yang pertama Pak, doa sudah jelas, ya. Makanya kata Rasulullah memberikan pengajaran dan termasuk dalam fikih masuk itu. Ketika tahiyat akhir itu, jangan tergesa-gesa salam. Jangan tergesa-gesa salam. Tapi tambahkan dengan dalam hati istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi jangan tergesa-gesa salam. Yang kedua, tabayyun. Ketika ada fitnah datang kepada kita, maka carilah kebenaran itu. Cross check ke orangnya. Jangan iya wong iku rek nginang ini. Oh iya wong iku nginang ini. Tapi kita tidak pernah tanya pada orang tertuduh ini. Maka Nabi mengajarkan, bahkan dia atur dalam Al-Quran. Dan Nabi pernah mengalami hal itu. Dan Ummul Mukminin Siti Aisyah itu juga, Masya Allah, Subhanallah,
Dia difitnah zina itu, bayangin. Ketika pulang dari haji, difitnah zina dengan maulanya Nabi Muhammad, sampai-sampai dia tidak mau pulang ke rumahnya Nabiullah Muhammad, kembali ke rumah orang tuanya sampai sebulan. Dan fitnah itu luar biasa, sampai Allah bela. Turunlah ayat yang membenarkan omongannya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah tidak berzina. Lah ketika kita tabayun, sudah seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kaulnya itu, seseorang itu ketika penjelasan begini kaulnya Ali bin Abi Thalib itu, sahabatmu tidak membutuhkan kebenaran darimu. Musuhmu tidak akan percaya dengan penjelasan. Nah, para sahabat yang lain, para tabi'in yang lain juga sama. Ketika fitnah sampai pada kita sebenarnya tidak perlu harus langsung konfirmasi di mana-mana, tidak usah. Cukup ketika ada yang tabayun, kita jawab. Dan hukumnya yang menuduhkan, saya ulangi, yang menuduhkan dalam kaidah fikih, maka dia wajib menunjukkan tuduhannya, bukan yang tertuduh lagi. Misalkan panjenengan atau saya dituduh sesuatu, maka yang menuduh itulah yang menunjukkan, membuktikan kebenarannya, bukti kebenarannya. Bukan saya yang menunjukkan bukti kebenarannya itu, bukan panjenengan yang dituduh. Jadi mereka yang menuduh harus membuktikan kebenarannya itu. Jika nggak benar, berarti fitnah. Makanya yang ketiga tadi, kita tidak boleh menjadi rantai fitnah. Jangan sampai kita menjadi rantai fitnah. Tadi diomongin wong ini, oh iki si fulan iki begini. Oh iya bisa. Oh Allah si fulan ini ketemu wong liya, jenengan cerita si fulan ini dan lain sebagainya, Pak. Lah itulah Pak, fitnah kalau kita tidak pelajari bersama-sama, tidak kita renungkan bersama, maka fitnah itu akan menyibukkan kita, fitnah itu akan meresahkan kita, fitnah itu akan membuat diri kita tidak tentram. Maka bagi yang mendapatkan fitnah itu, yang dituduh itu, sudah berserah diri kepada Allah, jangan takut. Kalau panjenengan kita semua mendapatkan fitnah, jika itu tidak ada bukti yang membenarkan tuduhan itu, maka biarlah Allah yang menunjukkan keadilan, sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dibela langsung oleh Allah. Maka kita bersabar menghadapi fitnah itu, yes, merinding Pak. Fitnah itu luar biasa. Kan tadi sandingannya apa? Wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, disandingkan fitnah sing di antara kita dengan fitnahnya Dajjal. Dajjal itu Pak, kayak Nabi Musa sampai Nabi Muhammad itu diceritakan. Semua para nabi menyampaikan akan datangnya seorang Dajjal. Bayangin Pak, para nabi aja mau wanti-wanti hati-hati karo Dajjal. Ya ini Allah sandingkan doa ini, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnahnya Dajjal. Makanya penting Pak, kita kalau mendapati difitnah orang, maka tadi yang saya sampaikan, tabayyun, jangan menjadi rantai penyebar, dan banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut. Itu. Biarlah Allah yang membela, biarlah Allah yang membela kita, sebagaimana Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat, para tabi'in ketika fitnah itu Allah yang bela. Tidak karu-karuan yang nyebarkan fitnah, yang nggak fitnah wis tidak karu-karuan. Ya. Itu saja. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait fitnah. Tadi karena ada request, saya jadi terlambat datang ke sini. Ada yang telepon, Pak, minta tolong jelaskan terkait dengan fitnah. Ya enggak apa-apa. Jadi saya sudah izin pada panjenengan yang kita biasanya membahas tentang fikih sunnah, tapi karena ada tadi request, ya saya izin panjenengan untuk menjelaskan sedikit persoalan yang memang ini menjadi merinding kalau saya pribadi merinding kalau menjelaskan terkait dengan fitnah. Karena tadi, Pak, doanya itu sandingannya fin syari fitnatil masihid dajjal. Oke, kita lanjut pembahasan kita terkait dengan tayamum. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya tayamum, jadi yang menjadi perdebatan, Pak, yang menjadi fikih perbandingan fikih itu perbedaan antara ketika mengusap tangan. Kalau wajah itu tidak ada perbedaan, hampir tidak ada perbedaan. Insya Allah sependek pengetahuan saya terkait dengan membasuh wajah tidak ada perbedaan. Hanya caranya saja, Pak. Maksudnya batasnya dulu, Pak, tidak berbeda. Tapi membasuh tangan ini ada perbedaan. Dan memang memahaminya juga sama. Ada yang sampai telapak belakang saja, jadi tidak sampai ke belakang. Ada yang sampai siku sebagaimana wudu. Karena ada kaidah tayamum itu hukumnya, azasnya sama dengan wudu. Jadi kalau wudu pengganti, wudu itu membersihkan, mensucikan dari hadas, ya, maka juga tayamum juga sama. Jadi saya ulang kembali, yang membedakan itu hanya pada saat membasuh tangan. Ada yang sampai pergelangan, ada yang sampai siku. Maka ini tidak perlu diperdebatkan. Tapi di Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah, rajih itu paling kuat adalah ketika membasuhnya hanya sampai telapak tangan. Sampai telapak tangan, tidak sampai siku. Yang paling rajih. Dua-duanya ada dasar. Dua-duanya ada dasar dan dalil. Baik yang sampai telapak maupun sampai siku. Tayamum. Jadi membasuh tanpa air dengan debu wajah ini nggak ada perbedaan. Roto, batasnya sama. Hanya tangan ini yang berbeda. Ada yang sampai telapak tangan, ada yang sampai siku. Dan dua-duanya punya dalil. Nah, karena kita sudah membahas tentang tata cara tayamum, maka kita masuk pada ibadah yang boleh dilakukan dengan tayamum. Kita ketahui bersama bahwasanya tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi wajib. Ketika kita tidak menjumpai ada air, maka pengganti wudu dan pengganti mandi besar, mandi wajib adalah dengan tayamum. Kalau wudu jelas, kalau mandi wajib, meskipun mandi wajib itu mengguyurkan sekujur tubuh, tapi kalau tidak ada air cukup dengan tayamum. Karena pernah dicontohkan, dikisahkan para sahabat ketika tayamum itu merupakan amalia yang hanya, sudah saya sampaikan, Pak, ya, di awal, tayamum itu hanya amalia yang diberikan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi istimewanya tayamum itu salah satunya adalah amalia yang sebelum para nabi itu tidak ada tayamum itu, nggak ada. Hanya umat Nabi Muhammad, hanya untuk Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada yang bertanya terkait dengan tayamum itu wajar pada zaman sahabat itu.
bingung. Apa iki? Pada saat itu ada sahabat, 3 sahabat yang qadarullah. Tiga-tiganya dalam kondisi musafir di tengah gurun junub. Mimpi basah, sama-sama mimpi basah. Allah tunjukkan yang satu dengan tayamum, yang satu dengan berguling-guling, yang satu tidak melakukan apa-apa atas dasar karena belum pernah diajarkan oleh Nabi dan sehingga dia takut untuk menjalankannya. Dan tiga-tiganya Rasulullah tidak menyalahkan, tidak menghukumi. Nah, ini menjadi pembelajaran bahwasanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa cukup diganti dengan tayamum. Jadi ini kondisi sudah menjadi mutawatir, gak ada perbedaan, gak ada perdebatan di kalangan para ulama fikih bahwasanya tayamum itu menggantikan wudu dan mandi sah. Bahkan dalam kaidah itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, meskipun sampai 10 tahun tidak ada air, tetap tayamum sebagai pengganti wudu dan mandi. Saya contohkan di Gaza. Di Gaza itu Pak, sumur-sumur wis rusak, air terbatas, maka mereka boleh melakukan tayamum. Karena air aja dipakai untuk minum itu terbatas. Bayangin, buat minum saja terbatas, apalagi untuk wudu dan mandi. Maka itu memberikan hukum bagi mereka boleh untuk bertayamum. Sudah berapa tahun mereka di embargo. Maka sesuai dengan kaidah mereka boleh tayamum. Mono. Saya lanjutkan. Jadi karena tayamum itu pengganti wudu dan mandi wajib, maka ibadah apa saja yang diperbolehkan dengan wudu dan mandi wajib itu juga sama seperti sholat, atau ada kaidah yang lain, ada ibadah yang lain yang itu mengharuskan orang harus bersih dari hadas besar maupun hadas, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi semua ibadah yang mengharuskan adanya kaidah rukun wajib harus suci dari hadas besar dan kecil sama hukumnya. Jadi semua ibadah. Nah, kemudian tayamum dapat dilakukan tanpa harus menunggu waktu sholat tiba. Karena tadi kaidahnya sudah jelas. Wudu itu juga sama. Panjenengan sewaktu-waktu bisa wudu. Makanya ada riwayat sholat sunnah yang saat itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal. Tapi Rasulullah membenarkan. Kenapa? Terompahnya Bilal di surga. Gara-gara amaliyah apa? Rasulullah bertanya kepada Bilal. Dia sering sholat selesai wudu. Jadi bukan sholat fardu Pak ya. Jadi penwudu dia sholat. Atau amaliyah para ulama, saya pernah diajarkan itu masih ngentut berak kencing, itu diusahakan kita wudu selesainya. Supaya apa? Ya tadi kita enggak, salah satu faedahnya adalah kita enggak pernah tahu kehidupan kita itu sepanjang apa. Nggih. Nah, itu cara para ulama mengajarkan kepada kita, nek bele kita meninggal itu meninggal dalam keadaan suci. Nah, nek meninggal dalam keadaan suci itu fadilahnya luar biasa. Allah limpahkan, Allah kucurkan ampunan. Makanya para ulama melihat, oh iya. Makanya
Dan sebenarnya Rasulullah juga begitu. Ketika dia kencing, berak, itu pasti diriwayatkan setelah itu adalah berwudu. Tapi ketika panjenengan tidak berwudu pun tidak apa-apa. Yang penting pada saat sholat harus sudah wudu. Nah, itu. Makanya itu tidak harus menunggu sholat tiba. Kemudian dengan sekali tayamum, seseorang itu bisa melaksanakan sholat fardu maupun sholat sunnah yang tadi, sebab hukum tayamum itu seperti wudu. Jadi panjenengan sampun tayamum, maka panjenengan bisa sholat fardu maupun sholat sunnah sepanjang waktu. Pokoknya panjenengan tidak batal wudu, bahasanya begitu. Ini diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa illam yajid ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyumissah basyaratahu fa inna dzalika khair." Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Lebih dari 10 tahun bagaimana, Pak? Sama. Ini gambarannya Rasulullah. Meskipun 10 tahun aja gak ketemu air, tetap panjenengan punya hak untuk mengganti dengan tayamum. Jadi mboten batas waktu aja nih, Pak. Nah, jika telah menemukan air, hendaknya membasahi seluruh tubuhnya karena hal itu lebih baik. Nek sudah atau nek pun kepanggih ketemu air. Nah, inilah keistimewaan tayamum itu. Keistimewaan tayamum yang diajarkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang lampau sebelum Nabi Muhammad, kalau tidak mendapatkan air, ya harus berusaha mencari air. Harus berusaha. Begitu. Jadi soroh, Pak, umat sebelum Nabi Muhammad itu. Makanya kita bersyukur. Ulama mengajarkan kepada kita alhamdulillah binikmatil iman. Maksudnya apa? Ya saat ini kita dikasih oleh Allah kesempatan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabiullah Muhammad SAW. Ada riwayat Israiliyat, riwayat yang disampaikan oleh orang-orang Israel, Bani Israel. Hadis ini dhaif, tapi riwayat Israiliyat dhaif. Terkait dengan apa? Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Apa tadi? Riwayatnya Rasulullah sholat yang asalnya berapa puluh kali menjadi 5 kali. Di situ menjadikan informasi, tapi hanya sekedar informasi, Pak G. Menurut saya pribadi, hal ini tidak bisa menjadikan hujah, tapi sebenarnya informasi saja. Karena kisah-kisah Nabi terdahulu itu ada yang dari para nabi, ada yang dari kisah turun-temurun, ada yang dari kisah Israiliyat, ada yang dari kisah yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ini hanya sebuah kisah saja. Jadi zaman dulu itu memang kalau beribadah itu soro, rakaatnya sholatnya berkali-kali. Makanya kita itu diajarkan oleh para ulama, alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah atas nikmat kita hari ini mendapatkan iman dan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian kita masuk pada hal-hal yang membatalkan tayamum. Saya tekankan tadi, karena hukum wudu dan tayamum sama, maka yang membatalkan pun juga sama.
Sebab tayamum merupakan pengganti dari wudu. Maka ketika tayamum panjenengan pada satu tayamum menjadi batal ketika hal-hal yang sama hukumnya yang membatalkan ketika wudu. Kencing, kentut, berhubungan badan, mimpi basah, kalau perempuan haid dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi, saya tegaskan lagi, saya kuatkan lagi bahwasanya karena hukum tayamum itu sama dengan wudu, maka batalnya tayamum pun juga sama. Batalnya tayamum pun juga sama dengan hukum batalnya wudu. Nah, tayamum juga batal jika sudah ada air atau orang yang pada bulannya tidak diperbolehkan kena air. Kemarin saya telah ceritakan, bahkan Rasulullah terjadi pada zaman Rasulullah, ada sahabat yang pada saat itu sakit di kepalanya, tidak tahu hukumnya, bertanya pada sahabat yang lain, bagaimana hukum saya ketika di sini? Junub ini? Sahabat yang tidak mengerti hukum mewajibkan untuk apa? Mandi. Akhirnya apa? Meninggal dan Rasulullah marah. Padahal dia bisa dengan tayamum. Gitu. Nah, maka ketika seseorang yang awal mulanya dia karena sakit, karena sesuatu hal yang tidak diperbolehkan dia kena air, kemudian akhirnya diperbolehkan kena air, sudah menjadi batalnya tayamum. Gitu. Nah, ketika seseorang yang melaksanakan sholat dengan tayamum, kemudian ia menemukan air, nah jadi mari sholat, menemukan air, atau diperbolehkan menggunakannya, bagi yang benar-benar dilarang karena alasan itu tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah selesai sholat, jadi posisi tayamum setelah selesai sholat, itu tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya. Nah ini luar biasa Pak, ringannya itu Pak. Jadi panjenengan misalkan maksudnya tadi mantun sholat maghrib, melanjutkan perjalanan jenengan, tiba ketemu airnya. Kalau musafir kan di jamak qashar Pak ya, maka panjenengan tidak perlu mengganti sholat jenengan tadi jamak qasharnya, sholat fardu yang lain. Atau pada saat hari ini maghrib jenengan si dereng priksa, setelah maghrib jenengan tayamum sudah sholat maghrib, priksa waktu nih teng dokter, lho Pak wis oleh kena banyu Pak, jadi dokter kata, maka panjenengan tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya tadi, tapi berikutnya baru panjenengan harus wudu pakai air karena sudah ditemukan dan sudah diperbolehkannya tadi. Nah, jadi meskipun waktu sholat masih ada, jadi meskipun waktu sholat masih ada Pak, saya ulang lagi, jenengan boten wonten kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Jadi cukup tadi pada saat panjenengan sik tayamum, dereng kepanggih, dereng angsal kena air, tayamum dibawa setelah sholat kok, loh ketemu air, loh wis diolehi, maka sholat sebelumnya tidak batal. Nah, ini ada hadisnya Pak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, jadi ada kisah, ada dua orang laki-laki yang melakukan perjalanan, dua orang laki-laki yang melakukan safar. Lalu tiba waktu sholat, sedangkan mereka tidak membawa air. Mereka kemudian tayamum, lantas mengerjakan sholat. Tidak lama setelah itu, mereka kemudian mendapati air. Salah seorang di antara mereka berwudu dan mengulangi sholatnya, sedangkan yang lain tidak mengulangi sholatnya. Kemudian mereka berarti ada dua
perdebatan di antara dua sahabat ini. Ini aku tak mengulangi sholat, wudu. Ini satunya tidak mengulangi sholat. Kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang mereka alami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, asaita sunnata wa ajza'atka sholatuka. Engkau telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan sunnah dan sholatmu sudah cukup. Berarti Rasulullah membenarkan orang yang tidak mengulangi sholatnya, karena memang sesuai dengan kaidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga berkata kepada orang yang mengulangi wudhu dan sholatnya, laka ajrun marratain, bagimu pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nah, ini sebagaimana konteks ketika ijtihad, seseorang ijtihad dalam beragama Islam, maka ketika dia salah dalam mengijtihadi suatu perkara, Rasulullah tidak langsung menghukumi yang salah itu dosa. Nah, ini loh Pak, Islam itu begitu. Makanya jangan sekali-kali Pak, ngapunten, terutama di zaman akhir, zaman fitnah seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Sekarang ini Pak, mohon maaf, ngapunten, bukan saya menggarami lautan, bukan saya ngajari panjenengan, mengguri panjenengan, tapi banyak diantara ketika ada ulama, satu ulama berbeda pendapat, langsung yang kadangkala sing ngisor iki taruh. Padahal dua-duanya punya ijtihad masing-masing. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan? Ya monggo panjenengan ikut A karena dalil, panjenengan ikut B karena dalil. Jika salah di hadapan Allah, ingat Allah, insya Allah, karena ini kaidahnya Rasulullah, datangnya dari Allah, Allah tidak akan menghukum. Sing benar dapat 2, sing salah tetap dapat 1 pahala. Seperti itu. Makanya Pak, tidak perlu kita sebenarnya memperdebatkan ijtihadnya para ulama kita yang berbeda-beda. Ya, bukan perlu. Tinggal panjenengan, saya tak ikut si A karena ada dalil. Ingat ya Pak ya, karena dalil, karena ada tuntunan, karena ada pandangannya, ada pendapatnya, sehingga panjenengan berbeda dengan orang lain. Jadi nggak perlu bingung. Makanya panjenengan kalau sudah ada HPT, himpunan putusan tarjih, itu sebenarnya untuk membantu kita orang awam supaya tahu mana yang rajih, mana yang kuat, mana yang menjadi sandaran kita, agar kita beribadah itu berdasarkan dalil. Insya Allah akan kita lanjutkan karena kita sudah masuk Isya, waktu Isya. Semoga Allah memberkahi kita semua, dan ini merupakan moga-moga menjadi wasilah kita bersama menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.